Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Surma Cahyati, NPM 1969 10 840. Saya akan menjelaskan apa itu perangkat pembelajaran dan salah satu jenis perangkat pembelajaran yaitu RPP. Perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Jadi, perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Pembelajaran adalah proses kerjasama antara pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi bersumber dari siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar, maupun potensi yang dari luar, yaitu seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh peserta didik dan pendidik dalam prosesnya. Salah satu jenis perangkat pembelajaran yaitu RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah pegangan seorang pendidik dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh pendidik untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran ini berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya Endang Dewi Ayuni dengan NPM 1969 10 290 akan melanjutkan penjelasan dari Dewi. Yang pertama ada fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran dan tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran bersifat luas atau fleksibel, dan kemungkinan anggota bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kedua, ada rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logistik dan terencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Erlita. Baiklah, saya Maya Erlita dengan NPM 1969 10 341 akan menjelaskan mengenai prinsip penyusunan RPP dan unsur-unsur penyusunan RPP. Prinsip-prinsip RPP menurut Permendinas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang keempat ada memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan remedi. Dan yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis,
dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Dan yang terakhir, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan berdasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Baiklah, penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhaliza. Adapun komponen RPP sesuai dengan Permendikbud tersebut paling sedikit memuat 1. Identitas sekolah, mata pelajaran, dan kelas semester. 2. Alokasi waktu. 3. KD indikator pencapaian kompetensi. 4. Materi pembelajaran. 5. Kegiatan pembelajaran. 6. Penilaian, dan 7. Media, alat bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses bahwa komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD dan IPK, materi pembelajaran, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Kedua, Permendikbud tersebut sama-sama membahas komponen RPP. Berdasarkan dua Permendikbud tersebut, RPP dapat dikembangkan menggunakan 3 alternatif. 1. Mengacu pada komponen Permendikbud nomor 103 tahun 2014. 2. Mengacu pada komponen Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Dan 3. Memadukan komponen dari dua Permendikbud, saling melengkapi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. 1. Mencantumkan identitas, terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran, output, hasil langsung, dari satu paket kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, kegiatan pembelajaran mendapat informasi tentang sistem peredaran darah pada manusia, maka tujuan pembelajaran boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajarannya. 3. Menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan menetapkan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh, indikator peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan, materi pembelajaran. Ciri-ciri kehidupan, nutrisi, bergerak, berproduksi, transportasi, regulasi, revitalitas, bernapas, dan ekspresi. 4. Menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. 5. Menetapkan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan 100% dari total alokasi waktu. Terima kasih.